Malam telah larut di sayap barat rumah sakit Santo Mikael. Lampu lorong berkelip redup, menyisakan bayangan panjang di dinding yang mengelupas. Para perawat telah pulang, kecuali satu sosok, Suster Melati, yang memilih bertahan demi tugasnya. Di sudut ruang jaga, ia menatap monitor pasien yang berderit pelan. Jam menunjukkan tepat pukul 2 dini hari. Suara ketikan keyboardnya terhenti, ketika tiba-tiba sebuah gemerisik halus terdengar dari balik kaca jendela ruang perawatan. Krik, krik. Ia menoleh, dan di balik tirai putih, yang bergelayut seperti kain kafan, terdapat sosok wanita berkerudung kain putih, wajahnya pucat, mata hitamnya memancarkan kekosongan. Dengan gerakan lambat, ia meraih sehelai kain pembalut dari meja steril. Jantung Melati berdegup kencang. Ia terperangah saat sosok itu mulai melipat tegap kain kosong itu, sambil menyanyikan nyanyian lirih, rapuh tangisan, leluka relung jiwa. Setiap lipatan terdengar bagaikan denting bel rumah sakit tua. Suster, bisik suara itu, merayap di tiap celah pintu. Melati terkesiap, berusaha bangkit, namun kakinya bagai tertambat ke lantai dingin. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan, memperlihatkan lekuk pipi yang pucat berselimut kelopak mata basah. "Bantu aku," ujarnya serak, suaranya teredam kain. Dalam genggamannya, kain pembalut meneteskan cairan keperakan, yang menetes ke lantai hingga menimbulkan kilauan dingin. Melati mengumpulkan keberanian, mengulurkan tangan, seketika ruang jadi hening, hanya suara napas mereka beradu. "Siapa kau?" tanya Melati, suaranya gemetar. Sosok itu menutup mata, dan saat dibuka kembali, wajahnya tak lagi manusia, melainkan lekuk luka yang berdarah. Ia tersenyum tengkuk. "Aku adalah mereka yang kau abaikan." Tirai berkibar satu kali, lalu sosok itu lenyap, menyisakan belasahan dingin di udara. Melati terjengkang, bening butir air matanya menetes. Di depannya, tergeletak kain pembalut yang kini bernoda merah tua, seakan menunggu sentuhan selanjutnya. Malam itu, Suster Melati belajar bahwa di lorong-lorong sunyi rumah sakit, ada jiwa yang terus menanti uluran tangan, meski akhirnya, kain putih itu hanya membawa pilu dan dendam yang tak terobati. Terus dukung channel kami dengan cara follow, like, komen dan bagikan supaya kami bisa menyajikan konten horor selanjutnya. Terima kasih.